Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali pembahasan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk di dalam kaidah yang kedua. Al-Qa'idatu Tsaniyatu. Kaidah kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Orang-orang kafir dan musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berkata, kami tidak berdoa kepada mereka sesembahan-sesembahan selain Allah seperti nabi, orang soleh, dan lain-lain. Dan tidak pula menghadapkan wajah kami kepada mereka, kecuali supaya kami didekatkan kepada Allah dan mendapat syafaat mereka. Fadalil qurbati qauluhu ta'ala. Dalil yang menjelaskan tentang harapan mereka agar didekatkan kepada Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang masalah yang mereka berselisih di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat kufur. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan tentang harapan mereka agar diberi syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Dan mereka menyembah sesuatu selain Allah yang sebenarnya tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surah Yunus ayat 18. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca syarah Syekh Syadzili, kami berikan terlebih dahulu semacam analogi untuk bisa memudahkan kita memahami penerapan kaidah ini. Sebagian orang ada yang mengatakan begini, kami ke kuburan, minta-minta dengan yang dikubur, karena kami ini kan banyak dosa. Jadi kalau minta langsung kepada Allah, itu yakin gak bakal dikabulkan. Seperti kita kalau pergi ke kantor wali kota, kalau kita ini orang biasa, ya kita mau ketemu langsung sama wali kota ya gak akan dikasih. Nah, kita butuh yang jaga pintunya. Kalau di kantor wali kota ada sekretarisnya atau protokolnya. Ya, Bapak mau ketemu siapa? Ibu mau ketemu siapa? Oh ya, Bapak sedang ada acara ini dan ini, Ibu keperluannya apa? Ya, nanti kami sampaikan terlebih dahulu. Gak bisa ujuk-ujuk langsung masuk, ya kan? Jadi orang-orang tersebut menganalogikan sampainya permintaan mereka kepada Allah itu seolah-olah sampainya permintaan mereka kepada Wali kota. wali kota, alias
tidak bisa sampai langsung kecuali dengan adanya orang yang jaga pintu alias orang dekatnya. Dan itu yang mereka analogikan ke kuburan sebagai penjaga pintunya Allah. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah nggak bisa langsung, jadi harus lewat wali-walinya yang ada di kubur. Bisa dipahami ini? Insyaallah, Ustaz. Mari kita coba baca terlebih dahulu syarah Syekh Syahtri. Di buku cetakan-cetakan baru ada di halaman 94 dan di cetakan lama ada di halaman 98. Nah, kata Syekh Sa'ad Asy-Syastri, al-qa'idatu tsaniyatu. Kaidah kedua. Apa kata pensyarah? Kaidah kedua adalah bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu juga mengatakan, kami tidak berdoa kepada yang selain Allah kecuali supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat mereka. Kaidah ini membantah pemahaman orang-orang yang berbuat syirik atau menyembah selain Allah seperti nabi, orang soleh, dan lain-lain, dan menjelaskan bahwa semua argumentasi yang dipakai untuk mengklaim adanya syafaat dari orang atau benda yang mereka sembah hanyalah argumentasi batil yang tidak berharga. Para pelaku kemusyrikan yang mempersembahkan ibadah kepada orang-orang yang mereka anggap wali atau kuburan tertentu, apabila mereka ditanya, bukankah ibadah hanya boleh untuk Allah semata? Mengapa kalian menyembah para wali dan orang-orang yang sudah meninggal? Berdoa kepada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih hewan demi mereka, bahkan kalian sholat kepada mereka. Maka mereka akan menjawab, para wali itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka nanti yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga mereka menjawab, kami butuh seseorang yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah dan menjadi penyambung antara kami dengan Allah. Para wali yang soleh itulah yang mampu memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Makanya kami beribadah dan mendekatkan diri kepada mereka dalam rangka mendapatkan syafaat itu. Jawaban terhadap syubhat mereka. Allah Ta'ala telah membantah syubhat atau kerancuan yang mereka lontarkan ini. Allah jelaskan bahwa syubhat semacam ini bukan syubhat baru, melainkan sudah lama dilontarkan oleh orang-orang musyrik yang Rasulullah SAW dahulu diutus kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa para wali itu adalah orang-orang yang soleh, yang melalui orang-orang itu, para pelaku syirik tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, sebagaimana yang diketahui bahwa di antara kaum yang Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada mereka, ada 5 orang soleh yang ketika mereka meninggal, maka kaum itu membuat patung-patung yang menyerupai mereka dalam rangka menjadi motivasi bagi mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring perkembangan zaman, manusia akhirnya berbelok arah dan menjadikan patung-patung itu yang tadinya hanya motivator ibadah menjadi sesembahan selain Allah. Orang-orang yang menyembah patung-patung 5 orang soleh itu pun mengatakan syubhat yang sama. Mereka mengatakan bahwa patung-patung tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah wali Allah dan orang soleh. Pada akhirnya, mereka pun menjadikan patung itu sebagai sesembahan selain Allah, sehingga diutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar di hari kiamat. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Penjelasannya juga terdapat pada ayat-ayat berikutnya setelah ayat di atas. Syubhat yang dikatakan oleh orang-orang yang menyembah wali dan orang soleh tersebut adalah syubhat yang sama yang dilontarkan oleh orang-orang Arab dahulu kala yang menyembah berhala-berhala. Para penyembah berhala itu juga mengucapkan seperti yang mereka ucapkan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. mereka berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Di antara berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab terdahulu, ada yang bernama Lata. Lata
Aslinya adalah seorang yang soleh dari salah satu suku di kalangan Arab ketika itu. Dia bekerja sebagai pengadon dan pembuat roti untuk para jamaah haji. Dia senantiasa beramal soleh dan memberikan makan bagi orang lain. Setelah ia wafat, maka orang Arab ketika itu menjadikan kubur Lata sebagai tempat beribadah dan mereka mengklaim bahwa Lata dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, Allah tidak menerima klaim dan ibadah mereka. Bantahan seperti ini adalah bantahan yang sama untuk orang-orang yang pergi beribadah di kuburan orang-orang yang mereka anggap sebagai para wali. Mereka biasanya mengatakan, kami datang ke kubur mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu kan para wali Allah. Kami meminta kepada mereka untuk memberi syafaat di sisi Allah. Syubhat seperti ini adalah dalihnya orang-orang di masa jahiliyah yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Artinya, orang-orang itu menjadikan sesuatu yang selain Allah sebagai pelindung, yang mereka mendekatkan diri kepadanya. Maka, ini menunjukkan bahwa memberi julukan wali kepada sebagian penghuni kubur yang disembah tidak akan membenarkan apa yang mereka lakukan dan tidak dapat sedikit pun mengubah hukum syar'i, yakni bahwa yang mereka kerjakan adalah terlarang. Sekali lagi, apa dalih mereka? "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Artinya, kami tidak mempersembahkan ibadah kepada para wali yang sudah meninggal itu. Kami tidak menyembelih hewan demi mereka, bernazar untuk mereka, dan berdoa kepada mereka, kecuali sekedar menjadikan wasilah atau perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dan keridhoannya. Akan tetapi, argumentasi mereka ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun membantah mereka dalam kelanjutan firman-Nya, "Innallaha yahkumu bainahum." Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka. Maksudnya Allah menjelaskan kebenaran kepada manusia. "Fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Tentang masalah yang mereka berselisih di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat kufur. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Dalam ayat ini Allah menyebut mereka sebagai pendusta karena mengklaim orang-orang yang mereka juluki wali itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Padahal tidak demikian. Dan Allah justru menganggap mereka sebagai orang-orang kafir karena mereka menunjukkan penyembahan mereka kepada sesuatu selainnya. Bahkan, kalau kita telisik lebih dalam tentang kondisi orang-orang yang menyembah kubur wali tersebut, mereka sebenarnya tidak hanya melakukan kemusyrikan dalam tauhid uluhiyah saja, tapi juga tauhid rububiyah. Buktinya, kalau ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian persembahkan sembelihan hewan kepada para wali ini? Maka mereka pun akan menjawab, untuk menangkal bahaya dari kami. Maka kita katakan, kemusyrikan yang mereka lakukan lebih parah daripada kemusyrikan yang dilakukan para penduduk Makkah di zaman Nabi dulu. Penduduk Makkah dahulu berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah saja, tidak dalam tauhid rububiyah. Buktinya, saat ditanyakan kepada mereka, ada berapa Tuhan yang kalian sembah? Maka mereka menjawab, ada 7, 1 di langit dan 6 di bumi. Kalau ditanya lagi, siapa di antara yang 7 itu yang kalian jadikan pendamping dan penolong saat dalam kondisi susah? Maka mereka akan menjawab, Tuhan yang di langit. Adapun para penyembah kubur wali tadi, mereka sebenarnya menunjukkan ibadah mereka kepada orang yang mereka sembah, memintanya untuk menghilangkan kesulitan dan mewujudkan keinginan mereka. Sehingga dengan itu, kemusyrikan mereka lebih parah daripada kemusyrikan para penyembah berhala, kecuali sebatas pada masalah keinginan untuk didekatkan kepada Allah saja. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita katakan bahwa sebagian orang yang pergi ke kubur, meminta-minta di kubur, mereka kadang menganalogikan pertemuan mereka dengan yang dikubur ini seperti pertemuan mereka dengan ajudan wali kota. Mereka bilang, kalau kita minta langsung kepada Allah itu tidak dikabulkan, karena kan kita orang banyak dosa.
Jadi kita harus lewat wali-wali yang dikubur. Sebagaimana kalau kita mau ke wali kota, itu tidak akan bisa kalau kita hanya orang biasa. Jadi kita harus lewat ajudannya, protokolnya, sekretarisnya. Menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara itu disebut dengan tawassul. Dan meminta mereka untuk menyampaikan atau menemani dalam tanda kutip kepada yang dituju, itu namanya mencari syafaat. Ya, itu namanya apa? Mencari syafaat. Mencari syafaat. Mari kita catat terlebih dahulu syafaat itu apa sih? Karena nanti akan disebutkan beberapa kali. Syafaat itu adalah, kalau bahasa Arabnya, at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Kata Syekh Utsaimin, ya, kata Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, syafaat itu adalah menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai mediator dalam apa? Dalam mengambil atau meraih manfaat atau menolak mudarat. Menjadikan sesuatu sebagai mediator atau seseorang sebagai mediator dalam rangka mengambil atau meraih manfaat dan menolak mudarat. Ini perkataan siapa tadi? Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Syafaat itu juga berasal dari kata syafa'. Syafa' itu artinya genap. Kalau ganjil itu witir. Ya kan, salat witir, salat ganjil. Ya. Nah, syafa' itu genap. Jadi kalau kita sendirian pergi itu namanya kita ganjil. Nah, kalau kita ditemani seseorang, ya, buat nyampein hajat kepada orang lain, itu namanya ya, syafa'. Ya, supaya jadi genap gitu. Bisa dipahamin ya? Insyaallah, Ustaz. Maka kita bisa katakan juga orang-orang yang pergi ke kubur dan menjadikan kuburan ini sebagai mediator kepada Allah, itu bisa dibilang mengambil syafaat kuburan ini untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Dalam rangka mengambil manfaat dari Allah. Atau meminta agar mereka menyampaikan kepada Allah supaya ada kemudaratan yang ditolak gitu. Ya. Sama halnya kalau pergi ke kantor wali kota dan minta ditemani seseorang atau minta disampaikan, tolong ya, sampaikan Pak Wali, kami punya kebutuhan begini begitu. Ini namanya mengambil syafaatnya orang-orang tersebut untuk menyampaikan hajat kepada wali kota. Bisa dipahamin ya? Insyaallah, Ustaz. Nah, di sini disebutkan tadi oleh Syekh Syatri, ada kaidah yang bisa membantu kita dalam membantah kerancuan-kerancuan atau syubhatnya orang-orang yang suka pergi ke kuburan dengan klaim bahwa mereka sedang mencari syafaat ini. Ya, kata beliau tadi, orang-orang musyrik di zaman dahulu yang diperangi Nabi juga mengatakan, kami tidak berdoa kepada yang selain Allah kecuali cuma biar didekatkan kami ini kepada Allah. Karena kami ini orangnya banyak dosa. Ya. Sama nggak orang-orang ke kuburan ini dengan yang diperangi Nabi? Sama. Klaimnya kan kayak gitu. Ya, orang-orang di zaman dahulu suka ke Lata. Itu juga klaimnya sama. Kami ini bukan nyembah Lata. Kami ini cuma menjadikan Lata sebagai mediator. Jadi kita katakan ya sama aja orang-orang di zaman sekarang yang suka pergi ke kuburannya wali-wali. Wali Songo. Wali siapapun lah. Ya, yang dianggap
sebagai orang-orang keramat. Keramat maksudnya diberi karomah. Orang-orang ini adalah mediator kami kepada Allah. Padahal kita katakan, ya kalimat Anda sama orang-orang yang di zaman Nabi, itu kalimatnya sama. Orang-orang di zaman Nabi diperangi atau ditemani? Diperangi. Nah, kalau mereka ada di zaman Nabi, kira-kira mereka diapain? Sama juga akan diperangi. Akan diperangi. Nah, jadi kaidahnya bagaimana? Kita katakan kaidahnya adalah bilang sama mereka, kalimat Anda yang cari-cari syafaat di kuburan itu sama seperti kalimatnya orang-orang di zaman Nabi yang diperangi Nabi. Disebutkan oleh Syekh Syatri, ada syubhat orang-orang musyrik. Orang-orang yang suka melakukan kemusyrikan, kalau ditanya, bukankah ibadah itu hanya untuk Allah semata? Mengapa kalian menyembah para wali? Dan orang-orang yang sudah meninggal bahkan. Kalian berdoa kepada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih hewan demi mereka. Bahkan kalian sholat kepada orang-orang yang dikubur itu. Nanti mereka akan menjawab, ya soalnya kan wali itu punya kedudukan khusus di sisi Allah. Jadi ibaratnya ini ajudan wali kota gitu loh. Ya. Jadi nanti mereka yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Karena kalau kami sendiri yang banyak dosa ini gak bisa dekat langsung kepada Allah. Ya. Mereka juga mengatakan, kami kan butuh orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah. Dan bisa menyambung antara kami dengan Allah. Nah, para wali inilah yang mampu memberi syafaat. Begitu loh. Jadi sama gak sama orang-orang yang suka ke wali kota? Ya, sama lah ya, kurang lebih. Mencari orang-orang yang bisa menjadi syafaat. Dan kaidahnya tadi adalah kalimat ini sama dengan orang-orang yang diperangi oleh Nabi di zaman dahulu. Jawaban terhadap syubhat seperti ini, katakan saja, syubhat antum itu, kalimat antum itu bukan kalimat yang baru. Ini dalih lama. Orang-orang yang diperangi Nabi di zaman dahulu sudah duluan ngomong seperti itu. Ya. Sekali lagi, apakah orang-orang itu dijadikan Nabi sebagai teman atau sebagai lawan? Lawan. Sebagai lawan. Orang-orang di zaman dahulu itu juga mengklaim yang sama. Mereka bilang, itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, itu jawaban yang pertama. Jadi bisa dilingkari. Teman-teman yang punya buku, ya, dan harus punya buku sebenarnya supaya mudah mengikuti kajian ini. Berikan angka di situ 1. Ya. Yaitu pada kalimat ini bukan syubhat baru, ini syubhat jadul. Ya. Syubhat dari zaman dulu. Ya. Itu bantahan 1, oke? Bantahan 2, katakan ini juga klaimnya orang-orang di zaman Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh diutus kepada mereka. Coba berikan di situ angka 2. Bantahan 2. Dahulu Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada sebuah kaum. Yang kaum ini memiliki tokoh-tokoh orang soleh. Jumlahnya 5 orang. Ya. Disebutkan di catatan kaki. Di bawah, nama 5 orang tersebut adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Nuh ayat 23. Sebenarnya cerita ini sudah berlalu juga ya di level-level sebelumnya. Di penjelasan 3 landasan utama. Cerita ini sudah kita bawakan juga. Orang-orang ini dijadikan prasasti-prasasti yang menyerupai mereka untuk menjadi motivator dalam beribadah. Ya, dibuat prasasti-prasasti begitu, lalu kemudian ditaruh di tempat ibadah. Jadi kalau ngelihat orang-orang ini, wajah-wajahnya yang sudah terukir, itu bisa menambah motivasi dalam ibadah. Lalu apa yang terjadi? Seiring perkembangan zaman, manusia akhirnya berbelok arah. Patung-patung yang tadinya hanya motivator ibadah berubah menjadi sesembahan selain Allah. Orang-orang yang menyembah patung-patung 5 orang saleh itu pun mengatakan syubhat yang sama. Mereka bilang, enggak, kami bukan menyembah patung-patung ini. Ini patung-patung, prasasti-prasasti ini adalah untuk memberi kepada kami syafaat gitu loh. Kami tawasul sama mereka,
untuk nyampein ke Allah. Kami jadikan mereka sebagai mediator, ya kan, meminta syafaat supaya mereka yang nyampaikan kepada Allah. Pertanyaannya, orang-orang yang melakukan hal ini oleh Nabi Nuh dijadikan teman atau jadikan lawan? Lawan. Jadikan lawan. Maka orang-orang yang suka ke kuburan dan berdalih seperti ini, pun kalau mereka ada di zaman Nabi Nuh, mereka jadi lawannya Nabi Nuh. Kalau mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, maka mereka menjadi orang-orang yang diperangi Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya, kenapa sih patung-patung ini? Emang kenapa mereka? Mereka jawab, ya ini kan wali Allah. Ini kan orang soleh. Namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kita katakan ini sama. Wali di zaman sekarang anggaplah 9. Wali Songo. Tapi sama saja kalian melakukan hal itu kepada kubur mereka. Ya, kalau zaman dahulu adalah 5 orang, kalau zaman sekarang misalnya 9 orang, ya hanya beda jumlah saja. Begitu. Pada akhirnya mereka pun menjadikan patung itu sebagai sesembahan selain Allah, sehingga diutus Nabi Nuh kepada mereka. Orang di zaman sekarang pun sebenarnya sama. Mereka datang ke kubur wali-wali, kiai-kiai, orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh ini. Ya. Mereka bilang, oh ini kami cuma jadikan mereka sebagai perantara. Ujung-ujungnya nanti mereka mengkultuskan kuburan itu melebihi Allah Ta'ala. Betul-betul dijadikan sebagai tempat beribadah atau sesembahan. Apa dalilnya bahwa orang-orang ini diperangi Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada mereka, ya qaum ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sesembahan yang selain Allah. Ya. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Kalau kalian tidak mau menyembah Allah, malah menjadikan patung-patung ini sebagai, meskipun hanya motivator awalnya, dan nantinya juga kalian akan menjadikan ini sebagai sesembahan selain Allah, saya khawatir kalian akan ditimpa oleh Allah dengan azab yang besar, yaitu azab di hari kiamat. Syubhat seperti ini adalah syubhat orang-orang Arab di zaman dahulu yang juga menyembah berhala-berhala. Apa dalil bahwa ini adalah syubhat lama, syubhat lawas yang dihidupkan kembali oleh orang-orang di zaman sekarang yang suka menyembah kuburan para wali, para gus, para kiai, para habib? Dalilnya dibawakan di sini. Para penyembah berhala itu juga mengucapkan seperti yang mereka ucapkan. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala itu kok. Kami cuma menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Sama, kami nggak nyembah wali kok. Kami nggak nyembah kuburan kiai. Kami cuma menjadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah Ta'ala, supaya kami bisa didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Ya. Nanti akan ada bantahannya. Bahwa Allah mengatakan, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang masalah yang mereka berselisih di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta lagi sangat kufur. Allah menjuluki orang-orang itu yang mengatakan kami nggak begini kok, kami cuma begini kok. Ya, disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai orang yang berdusta lagi kufur, dikarenakan mereka menunjukkan peribadatan mereka kepada yang selain Allah. Orang di zaman Nabi Nuh menyembah ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kalau orang yang diperangi di zaman Nabi, nyembah siapa? Orang soleh yang mana? Disebutkan di sini. Di antara berhala orang-orang Arab di zaman dahulu, ada berhala Lata. Aslinya, Lata ini adalah orang soleh dari salah satu suku di kalangan Arab ketika itu. Apa kerjaannya? Pengadon roti. Cuman itu? Oh enggak. Selain ngadon, dia suka bersedekah bagi-bagi roti untuk jamaah haji. Setelah dia wafat, tidak ada lagi yang memberikan makanan kepada orang yang pergi haji. Maka orang-orang bertanya, mana tuh donatur roti? Ada yang mengatakan, oh dia sudah meninggal. Di mana tempatnya? Oh di dekat Taif sana. Sehingga orang-orang itu akhirnya berdatangan kepada Lata yang sudah dikubur dan menjadikan kuburan Lata sebagai tempat untuk bertawassul, minta syafaat.
Mereka mengklaim bahwa Lata bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah tidak menerima klaim dan tidak menerima ibadah mereka. Ya. Dan ini sama seperti yang ke kuburan dan minta-minta di kubur. Nah, mereka juga berkata, oh tapi kan ini wali. Ini kan orang biasa. Orang di zaman dulu itu mungkin yang dijadikan sebagai pemberi syafaatnya adalah orang biasa. Kita jawab, lah antum pikir Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr itu orang biasa? Ini 5 orang soleh di zaman dahulu. Lata ini bukan orang biasa. Orang menjadikannya sebagai wali. Ya, sama kayak omongan mereka. Ini kan wali-wali ini kan namanya juga wali songo. Ya wali dong berarti. Kiai-kiai ini kan semua adalah wali. Habib-habib ini kan semua adalah wali. Kita katakan meskipun mereka wali. Coba lihat apa kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, atau dalam bahasa yang lain, dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Ya. Setelah itu Allah ingkari perbuatan mereka atau dilegitimasi? Diingkari. Diingkari. Ya. Karena Allah mengatakan, ya, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, alias orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka berkata, kami nggak menyembah mereka kok, kami cuma minta didekatkan kok. Setelah itu Allah katakan tentang mereka tadi, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berdusta lagi kufur. Begitu. Jadi meskipun klaimnya ini kan wali, ini kan bukan orang biasa. Kita katakan orang di zaman dahulu yang juga dianggap wali, tetap saja diingkari oleh Allah perbuatan mereka. Bukan dijadikan sebagai teman, tetapi diutus para rasul untuk memerangi mereka, dijadikan lawan. Begitu. Selanjutnya, Syekh Syastri juga menyebutkan, kalau kita telisik lebih dalam tentang orang-orang yang menyembah kubur, maka mereka sebenarnya tidak hanya melakukan kemusyrikan dalam tauhid uluhiyah saja, tetapi juga tauhid rububiyah. Buktinya apa? Dalilnya apa? Nanti saja. Insya Allah kita akan baca ini dan kita akan singgung nanti di kaidah keempat supaya lebih klop. Ya, saya kira mungkin ini karena ceramah, jadi Syekh menyinggung lebih awal. Padahal sebenarnya bab ini nanti akan ada datang di kaidah keempat. Ya, jadi kita tidak usah baca dulu ini. Kita kasih tanda di sini. Ini PR untuk kaidah 4. Dan ana tandai duluan di kaidah 4. Ya. Kembali ke syarah Syekh Syastri di kaidah 2. Ya. Jadi apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Syastri di kaidah 2, tetapi tidak berhubungan dengan kaidah 2, melainkan itu lebih berhubungan dengan kaidah 4, kita tunda saja. Dan di kaidah 4 kita tandain supaya nanti nggak lupa. Bahwa kita akan kembali ke syarah Syekh Syastri di kaidah 2 tentang syirik yang lebih parah. Di buku di halaman 99, sedangkan di cetakan lama ada di halaman 103. Ya. Jadi kita catat sekarang supaya tidak lupa. Nah, mungkin ini dulu. Ada pertanyaan? Ustadz, setelah kita tadi membahas mengenai orang, salah satu contoh dari pembahasan ini kan salah satunya orang yang pergi ke kubur. Seperti apa gitu kan. Dari kaidah ini contoh-contohnya kebanyakan pada orang-orang yang minta-minta dikubur. Lalu Ustadz, bagaimana status orang yang pergi ke kuburan tersebut Ustadz? Antum masih ingat pertanyaan antum? Bagaimana dengan status orang yang melakukan syirik dan dia tidak tahu, atau orang tua kita atau nenek kita di zaman dahulu
Mereka tidak sampai ilmunya. Nah, kembali saja ke kaidah itu. Itu kan perbuatan syirik nih. Datang-datang ke kubur, minta-minta di situ. Ya, meskipun alasannya adalah hanya untuk mendekatkan diri kepada yang dikubur. Ujung-ujungnya adalah nyembah kubur. Ya kan? Kembali kepada pertanyaan itu. Dan jawaban Anda adalah ada orang yang hidup di dimensi waktu dan zaman di mana mereka memang tidak sampai ilmu sama sekali. Paham ini? Paham, Ustaz. Islam aja nggak dengar. Kata Allah itu tidak tahu. Apalagi Nabi Muhammad. Ya. Sehingga itu mereka lakukan. Anggap saja sebagai bentuk adat istiadat. Dan memang tidak sampai kepada mereka. Orang seperti ini, nanti Allah yang uji di hari kiamat. Sama seperti orang yang hidup di antara dua kenabian. Dan tidak sampai kepada mereka dakwah. Ya kan? Berbeda dengan yang sampai kepada mereka dakwah. Ada lagi orang yang sudah dengar Islam. Dan dia sudah belajar, tapi belum sampai ilmunya. Ana sempat sebutkan bagaimana dengan status orang yang baru masuk Islam. Dan biasa mengerjakan perbuatan itu, masih mengerjakannya karena belum sampai ilmunya, belum ada yang mengajarkan, terus keburu meninggal. Ada lagi orang yang sudah Islam dari dulu, tapi nggak mau belajar. Ada lagi yang terkena syubhat. Mereka pikir itu benar, ternyata adalah salah. Ya. Nah, kembali saja kepada kaidah itu semua. Kemudian Ustaz, bagaimana dengan status orang yang di dalam kuburnya itu yang diminta-mintai, Ustaz? Contohnya misalkan seperti Lata. Lata ini kan dia setelah pas dia meninggal, dia kan tidak tahu kalau ternyata nanti pada akhirnya kubur-kuburnya didatangi orang, diminta-mintai orang. Bagaimana dengan status Lata, Ustaz? Antum masih ingat penjelasan 3 landasan utama tentang togut? Nah, Ustaz. Apa itu togut? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Posisi di mana hamba telah melampaui batas dirinya. Dirinya adalah hamba, lalu melampaui batas diri seorang hamba, di mana sekarang posisinya adalah dia diikuti atau disembah atau ditaati lebih dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya kan? Melebihi Allah dalam diibadahi. Melebihi Allah dan Rasulnya dalam hal ditaati atau diikuti. Ya kan? Dan togut ini ada yang paling besar. Salah satunya adalah yang disembah wa huwa radin, dan dia ridho. Nah, kalau Lata statusnya dia adalah nggak tahu sehingga dia tidak ridho untuk disembah, maka dia berlepas diri. Sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan juga disembah oleh orang-orang Nasrani. Tetapi apakah beliau ridho? Tidak, Ustaz. Nah, karena beliau tidak ridho, maka dosa atau hukuman yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang menyembah beliau tidak bisa ditimpakan kepada beliau. Orang beliau tidak ridho. Sama seperti Lata. Sama seperti Wat, Suwa, Ya'uq, Nasr. Begitu. Itu kan terkait dengan si Lata, Ustaz ya. Anda pernah lihat suatu video. Jadi ada seorang yang dikatakan sebagai wali di zaman ini. Dia mengatakan, ketika nanti aku mati, datang ke kuburku. Nanti aku tolong. Ibaratnya redaksinya seperti itulah, Ustaz. Dia yang ngajak. Iya, dia yang mengajak. Nah, itu bagaimana dengan orang tersebut, Ustaz? Orang seperti ini, karena dia yang ngajak, maka dia ditimpakan azab. Maksudnya hukuman Allah untuk orang-orang yang mengikuti dia, ditimpakan dosanya kepada dia juga. Bahkan dia lebih banyak. Kalau orang-orang yang datang ke kuburnya adalah berdosa untuk dirinya sendiri, ya kan? Adapun orang yang nyuruh ini, yang mengklaim nanti kalau saya mati, datang aja ke kubur saya. Nanti saya yang nyampein ke Allah. Seolah-olah dia itu selamat. Seolah-olah dia sudah pasti selamat. Itu kan seolah-olah memastikan diri selamat kan? Secara tidak langsung. Implisitnya adalah saya ini selamat. Jadi kalian kalau
susah, nanti kalau saya sudah meninggal kalian datang aja ke tempat saya. Orang seperti ini dosanya ditimpakan buat dirinya, ditambah orang-orang yang datangi dia. Karena dia yang suruh. Gitu. Ya. Makanya memang dai-dai seperti ini harusnya dijauhi. Makanya juga kita mengajak kaum muslimin untuk belajar agar paham apa itu syirik. Jangan sampai jatuh ke dalam sana. Dikarenakan banyak orang, mohon maaf ya, di bagian akhir buku ini, cover belakang. Apa kata saya? Meski banyak keburukannya, banyak orang berKTP Islam yang masih mengerjakannya, karena banyaknya syubhat atau kerancuan berdalil yang dilancarkan oleh sebagian tokoh agama yang melancarkan pembelaan atas kemusyrikan yang mereka kerjakan, sehingga banyak orang yang tertipu lalu ikut melakukan. Jadi memang harus digencarkan kajian-kajian tentang tauhid dan syirik, karena banyak orang yang pakai peci, pakai sorban, pakai baju Islam, mengajak orang-orang untuk melakukan kemusyrikan, ya. Dan lucunya nih, sebagian dari mereka mengatakan orang-orang itu, maksudnya kita, yang mengajak orang untuk menjauhi syirik, mengajarkan tauhid, mengerjakan sunnah, menjauhi bid'ah. Di antara tuduhan mereka itu selalu mengatakan, seolah-olah kalian ini adalah penghuni surga, ya, seolah-olah kalian ini sudah pasti masuk surga. Kita katakan, oh enggak. Kami tidak pernah mengatakan diri kami ini pasti masuk surga. Justru Anda yang suka mengatakan kepada murid-muridnya, nanti kalau saya sudah meninggal, kalian ada susah, datanglah ke kubur saya. Seolah-olah Anda yang memang sudah dipastikan Masuk surga. Ya, terbolak-balik begitu. Ini saja teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa bahas pada hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.